Ya, selamat siang semuanya. Ya, topik kita hari ini mengenai phrasal verb. Apa sih phrasal verb? Ya, saya share screen dulu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya, phrasal verb. Berasal dari phrasal verbs. Verbs adalah kata kerja, phrasal adalah frasa. Artinya frasa adalah kumpulan kata. Jadi kumpulan kata yang di dalamnya ada kata kerja dimulai dengan kata kerja, tetapi diikuti nanti oleh preposition atau adverb. Nah, jadi pasti lebih dari satu kata. Namanya juga frasa ya. Oke, apa sih frasa kata kerja atau kata kerja frasa? Nah, phrasal verb is a phrase. Frasa kata kerja adalah frasa atau ekspresi yang terdiri dari sebuah kata kerja. Di dalam frasa itu pasti ada kata kerja, namanya juga phrasal verb. Ditambah dengan kata yang lain, satu atau dua kata atau lebih dari satu lah ya. Contohnya look up, inilah kata kerjanya ya, inilah preposisinya atau bisa dibilang di sini sebagai adverb ya. Oke. Kata kerja ditambah preposisi. Lihat look after. Nah, kata kerja ditambah adverb atau preposisi look forward to. Jadi saya ulangi, phrasal verb adalah frasa yang dimulai dengan kata kerja. Nah, frasa kata kerja ini mempunyai makna yang berbeda dengan makna yang kata dasarnya. Ya, lihat di sini kata dasarnya adalah misalkan ini look after. Look artinya melihat, tapi look after bukan artinya melihat setelah, tapi artinya menjaga. Ya, jadi beda dengan makna dasar kata look ketika sudah ada kata adverb atau preposisi setelah kata kerja tersebut. Nah, itulah perlunya kita memahami phrasal verb karena dalam kalimat bahasa Inggris banyak kita menemukan frasa kata kerja. Jadi kita harus memahami artinya. Karena ada dua arti nanti. Ada artinya yang gampang dipahami atau literal meaning yang di kamus ada artinya, tapi ada idiomatic meaning atau meaning yang hidden yang di dalamnya itu artinya punya frasa kata kerja itu punya arti tersendiri. Tidak bisa diartikan kata per kata. Contohnya ini, tidak bisa diartikan melihat, menuju kepada. Bukan, artinya ini adalah menunggu, look forward to. Ya, bisa lihat ini, melihat setelah. Bukan, artinya satu meaning dia menjaga. Jadi itu namanya idiomatic meaning. Dan kebanyakan frasa kata kerja itu mengandung idiomatic meaning. Itulah uniknya kata-kata frasa kata kerja. Nah, frasa kata kerja itu terdiri dari kata kerja bisa ditambah preposisi atau adverb ya. Jadi kata kerja ditambah preposisi atau ditambah kata keterangan. Lihat di sini, ini yang ditambah preposisi atau kata keterangan bisa dua kata ya. Jadi get dengan up jadi dua kata, get through, write down, take, after. Ya, jadi ini adalah kata yang ditambahkan setelah kata kerja ini yang di sebelah kiri. Maknanya nanti beda. Get kan mengambil, sedangkan get up kan artinya bangun, gitu loh. Go pergi, through melewati. Pergi melewati bukan artinya mengalami, ya. Oke. Nah, itu tadi yang dua kata, sedangkan ini bisa lebih dari dua kata. Contohnya look forward to. Ya, artinya satu makna, artinya menunggu atau menanti. Put up with, ya, tahan, ya, put up with, ya, tahan, ya, tahan banting, ya, tahan, ya. Oke, ya. Ini yang saya bilang tadi, frasa kata kerja itu bisa gampang dipahami ketika maknanya adalah literal. Literal itu artinya kata yang ketika kita lihat di kamus itulah makna yang dapat di awal, general meaning maksudnya ya. Oke, bisa kita ambil maknanya, kita pahami ketika kata tersebut juga bisa kita pisah. Contohnya gini, he walked across the square. Ya, dia berjalan menuju menyeberangi, ya. Jadi dia berjalan menuju atau menyeberangi. Jadi walked across
bisa kita pahami kata-kata ini, misalkan kita pisah berjalan, menyeberang, gitu. Oke, atau berjalan melewati, ya. Oke, itu namanya literal. Lihat di sini, contoh yang selanjutnya, she opened the shutter and looked outside. Lihat, looked outside. Ya, looked outside kita bisa pahami melihat keluar, ya, atau memandang keluar. Ini literal meaning. Ya, artinya bisa kita pahami dari dua kata ini kita pisah pun tidak apa-apa. Ya. When he heard the crash, he looked up. Dia menoleh atau melihat ke atas. Ya, melihat ke atas boleh, menoleh boleh, melihat saja boleh, ya, karena kata look memang artinya melihat. Jadi ada arti yang sebenarnya di situ dari kata dasar kata kerja ini. Look kan melihat, melihat keluar, melihat ke atas, berjalan menyeberang, ya. Oke. Nah, ada juga yang ini yang contoh lagi literal. Contohnya kita bisa memahami kata tersebut ketika kita pisah juga gampang kita paham. Contohnya, you can put off your shoes here. Artinya kamu dapat melepaskan sepatumu di sini. Bisa meletakkan, menaruh, ya, bisa menaruh atau meletakkan atau melepaskan. Jadi put off, melepaskan. Jadi put kata dasarnya meletakkan keluar, artinya melepas. Itu kita gampang, masih gampang lah memahami. Lihat, he will get into trouble if you drink alcohol. Masuk ke dalam, ya. Jadi ini bisa dipahami masuk ke dalam masalah, ya. Jadi bisa dipahami masuk ke dalam masalah, melepas, ya. Coba contoh yang literal untuk phrasal verb. The man has decided to close his business down. Close down artinya bisa kita pahami menutup, ya. Jadi dari kata close kan bisa kita pahami close itu menutup. Jadi pria itu telah memutuskan untuk menutup usahanya, ya. Jadi tanpa kita pahami arti down juga close ini sudah memenuhi makna dari kata dasarnya, artinya menutup. Nah, itu namanya literal. Nah, kita ke idiom. Ini yang susah banget dipahami dan kadang-kadang kita harus melihat kamus idiomatic expression, atau kita mencari maknanya itu sesuai dengan konteksnya. Lihat, ya. Namun, figuratif dan idiomatic arti aplikasi dari penggunaan phrasal verb itu yang secara figuratif, ya, menggunakan gaya bahasa atau artinya idiom, membuat phrasal verb itu memang harus kita pahami, sangat penting kita paham, ya. Contohnya gini, I hope you will get over your operation quickly. Bagaimana kalau kita menerjemahkan kata ini? Saya harap kamu akan mengambil lebih operasi kamu dengan cepat. Tidak boleh, karena get over di sini sudah satu arti, ya, artinya adalah kamu sembuh atau kamu melewati, get over, ya, melewati. Artinya melewati di sini bukan melewati secara kaki, tapi melewati sebuah situasi. Situasi sini adalah operasi, oke, menjalani, melewati, ya. Oke, jadi beda banget dengan literal meaning. Kalau literal meaning kan tadi mengambil lebih, sedangkan di sini artinya bukan mengambil lebih, berarti dia idiomatic meaning, artinya punya arti tersendiri sesuai dengan konteksnya. Lihat di sini, your operation, operasi adalah sebuah kegiatan, ya, dan ini tidak berhubungan dengan mengambil operasi, no. Mengambil lebih dari operasi tidak masuk akal. Jadi artinya ini satu makna, jadi artinya adalah melewati atau menjalani. The literal meaning of to get over in the sense of to climb over something to get to other side. Artinya kalau kita memaknai to get over ini kata per kata secara literal, ini artinya memanjat sesuatu untuk melewati ke to other side. Artinya
memanjat sesuatu untuk melalui untuk ke suatu tempat gitu ya. Oke. Nah, tapi ini arti di sini ketika kita artikan literal itu tidak masuk akal. Jadi artinya get over itu adalah sembuh dari atau merasa baik. Ya, melewati artinya melewati operasi, menjalani operasi artinya sembuh dari operasi, ya. Oke. Idiomatic juga ada artinya contohnya di sini sebutkan while studying she dropped off. Jadi kalau kita terjemahkan ini secara literal itu tidak masuk akal. Ketika dia belajar, dia menjatuhkan keluar. Maksudnya apa sih? Nah, jadi maknanya sebenarnya di sini adalah dia tertidur. Ya. Jadi beda banget ketika kita terjemahkan secara literal, ketika tidak masuk akal berarti itu pasti idiomatic meaning. Ya. Yang kedua, the subsidized fuel has run out. Ya, run out di sini bukan berlari keluar, tapi artinya habis, ya. Jadi artinya habis. Jadi itulah maksudnya kita sangat penting mempelajari frasa kata kerja ini karena memang mempunyai arti yang unik dan memang sering kita pergunakan dalam sehari-hari kalau in speaking, tapi dalam bacaan kita sering menemukan phrasal verb yang idiomatic meaning. Ya, idiomatic or literal. Kadang-kadang ada yang memang satu frasa kata kerja yang sama, cuman kadang kalau kita lihat konteks kalimatnya kadang mengandung literal meaning atau juga bisa idiomatic meaning. Kita lihat ini. Tony picked up that ball. Tony mengambil dengan tangan bola itu. Jadi picked up artinya mengambil. Nah, ini berarti literal kan? Memungut boleh, memungut bola sudah masuk akal. Memungut, mengambil, nah ini berarti literal. Tapi kalau coba ini, pick up your shoes. Boleh ya. Pungut artinya ambillah kaos kaki sepatumu. Artinya taruh pada tempatnya. Sudah paham ya, ambil ya. Ambil, pick up, ambil, masukkan kerak. Artinya taruhlah pada tempatnya. Nah sedangkan ini lihat, my brother picked up some hats. Ya. Saudara laki-lakiku mengoleksi. Jadi bukan artinya di sini memungut, tapi artinya di sini adalah mengoleksi. Ini adalah salah satu contoh yang idiomatic. Contohnya yang saya buatkan contohnya satu lagi ya, yang idiom. Ini yang idiom. Saya tanda bintang di sini yang idiom. My sister picked me up from school. Lihat di sini, pick me up di sini artinya bukan memungutku, ya. Jadi picked me up di sini artinya adalah picked dengan up di sini ini artinya bukan memungut, Iya. Ya. Jadi bukan memungut artinya di sini guys, tapi artinya adalah menjemput. Ya, ini idiomatic meaning. Ya. Jadi jangan salah terjemahkan nanti kalau kita menerjemahkannya secara literal nggak masuk akal atau tidak natural dalam bahasa sasaran, pakailah atau carilah makna tersebut melalui search on internet atau melalui kamus. Nah, di sini saya jelaskan sedikit lagi. Frasa kata kerja itu berhubungan juga dengan fungsi kata kerja bisa sebagai transitif dan intransitif. Artinya transitif itu berarti dia membutuhkan objek. Kalau intransitif tidak membutuhkan objek. Biasanya yang intransitif frasa kata kerja itu tidak boleh dipisah. Tapi kalau ada objeknya yang transitif, yang kata kerja tersebut membutuhkan objek, biasanya bisa dipisah antara kata kerja dan preposisi atau adverbnya, atau bisa juga tidak dipisah. Kita lihat di sini. Oke, many people walked across the bridge. Jadi kita tidak boleh many people walk the bridge across. Karena walk across di sini tidak membutuhkan kata kerja. Walk ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, berjalan, ya. Oke. Jadi across di sini memang sudah langsung sepasang dengan walk across, tidak boleh dipisah, itu namanya inseparable,
artinya tidak boleh dipisah. Jadi memang satu dia. Oke, satu line ya, tidak boleh ada apa namanya yang memisah mereka. Walked kata kerjanya, across adalah adverbnya. Jadi kalau tadi yang contoh yang kedua adalah ketika kata kerja yang intransitif, yang tidak membutuhkan objek, tidak memiliki objek, kita, ya saya juga menjelaskan tadi, inilah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Looked, worked, ya. Jadi ini langsung dia berdekatan, tidak boleh dipisah. Looked up, walked up, ya. Nah, kita lihat di sini yang mana sih yang bisa dipisah. Nah, biasanya yang saya bilang tadi yang bisa dipisah itu ketika kata kerja itu membutuhkan objek, ya. Pick, memungut apa? Jadi bisa pick me up, pick up the food, pick up the, nah, jadi bisa pick up, bisa pick, objek, baru up. Jadi bisa pick dan up itu berpisah, bisa berdekatan langsung. Nah, itu khusus untuk kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan tadi berjalan, melihat, ya itu tidak membutuhkan objek. Ya, ini katanya, untuk memahami yang mana sih kata kerja yang bisa dipisah dengan preposisi atau adverbnya itu, kita lihat di sini. In several verbs, ya kata kerja yang tidak bisa dipisah, objeknya itu harus langsung, ya objeknya itu langsung berdekatan dengan partikelnya. Contohnya di got on the bus. Ini kalau yang langsung yang tidak bisa dipisah ya. Got on langsung diikuti oleh objeknya, ya. Oke, ini juga we look after langsung diikuti oleh objeknya. Itu bentuk yang maksudnya yang memang tidak bisa dipisah, langsung diikuti oleh objeknya. Ini objeknya, ya ini objeknya. Nah, separable yang bisa dipisah. Kata kerja yang bisa dipisah mempunyai beberapa cara untuk cara memisahkannya, ya. Biasanya objek, ya objek dari kata kerja tersebut comes between, ada antara kata kerja dan partikelnya. Jadi kalau dipisah itu, ya objeknya itu ada di tengah-tengah antara kata kerja dan partikelnya. Contohnya, she looked it up, ya. Nah ini langsung kita buang saja, langsung kita ke contoh yang separable, yang bisa dipisah. She looked it up or in her dictionary. Oke, ini satu kalimat yang satu ini ya. Oke. She looked up, ini tidak dipisah ya. Langsung karena di sini ada objek yang mengikutinya. She looked up the word in her dictionary, ya. She looked it up in her dictionary. Jadi kalau dia tidak dipisah objeknya setelah kata up, ya. Tapi kalau dipisah objeknya itu ada di antara looked dan up. Ingat aja pick me up, ya. Pick me up, bukan pick up me, ya. She looked it up, artinya melihat, ya melihat. Namun katanya beberapa kata kerja yang bisa dipisah, partikel dari kata kerjanya itu objek, ya objek langsung, ya ini sebenarnya sudah saya jelaskan di atas, ini bisa kita hapus ya karena sudah saya jelaskan tadi, ya kata kerja yang membutuhkan objek bisa dipisah bisa tidak, ya ini saya berikan note ya. Tidak ada, there is usually no way of telling whether it's separable or inseparable. Artinya tidak ada rumus ya di bahasa Inggris yang menyatakan ini harus kata ini harus separable, ini harus inseparable. Jadi kita dapat mengembangkan kemampuan kita menggunakan yang separable dan inseparable itu dengan banyak membaca, ya. Dengan banyak membaca, otomatis kita akan lihat, oh ini biasanya saya seperti ini. I pick up you. Ini aneh banget. I will pick you up. Oh, ini biasanya dipisah. Jadi objeknya dulu baru kata up-nya. I pick you up. Pick objek up. Jadi bukan I pick you up. Oke.
Jadi itulah yang saya ingin beritahukan kepada kalian. Note, catatan. Kenapa saya tebalin? Tidak ada rumus ya di bahasa Inggris yang menyatakan kata ini harus separable, inseparable. Kita harus memahami yang tadi yang saya bilang, untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek, mostly hampir seluruhnya itu tidak bisa dipisah. Kayak tadi walk across, ya. Karena berjalan itu tidak ada objeknya, ya. Oke, tapi kalau contohnya kata take, mengambil apa? Nah, itu membutuhkan objek. Jadi take up atau take it out, take into atau take me into. Ya, jadi ada objeknya atau tidak ada objeknya, itu baru kita bisa lihat dipisah atau tidak dipisah. Nah, ini adalah ini hanya contoh saja, saya ambil dari internet. 100 frasa kata kerja yang biasanya kita gunakan. Benar nggak sih? Go on. Iya. Go on artinya lanjutkan. Go on. Nah, percakapan sehari-hari ya. Carry out, ya, melakukan, ya. Set up, mengatur, ya. Bisa juga artinya ini set up, kayak menjodohkan gitu ya. Oke. Pick up, bisa tadi memungut, menjemput. Nah, ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat get in, ya, naik, ya, get in the car, masuk ke dalam mobil. Gitu. Bukan mengambil dalam, tapi memang artinya masuk atau menaiki, ya. Oke. Ya, jadi saya tidak akan menjelaskan kata per kata, artinya ini adalah 100 kata frasa, kata kerja yang memang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke practice ya. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini. Ini adalah frasa kata kerja dan kita harus menjodohkan atau mencari mana sih makna yang sesuai dengan frasa kata kerja. Contohnya put on. Apa sih artinya put on? Ya, meletakkan ke dalam. Kalau kita secara literal meletakkan ke dalam, tapi yang sebenarnya ini adalah put on, ini biasanya untuk menggunakan pakaian, memakai. Kalau put off mengeluarkan, put on memakai. Jadi put on yang mana di sini? Berarti cover your body with clothes. Dan ini adalah jawaban nomor 1. Oke, take off. Nah, take off artinya biasanya untuk remove clothes, namanya juga off ya, take off, mengambil keluar, ya berarti artinya mengeluarkan atau melepas pakaian. Ini jawaban nomor 2. Look into. Nah, coba kita lihat look into, kita kalau secara literal melihat ke dalam, bisa look into, ya berarti investigate, look ya. Ada persamaan kata di sini, look at, look into, berarti melihat. Berarti, ini tadi nomor 2, ini nomor, ini nomor 3. Kok saya bingung ya. Ini tadi take off ini artinya, ini nomor 2. Look into berarti ini nomor 3. Nah, sekarang tinggal turn down. Turn down artinya apa? Iya, turn down. Nah, turn memutar, turun. Berarti kita kalau melihat artinya biasanya ini untuk bunyi-bunyian ya. Berarti make the sound quieter, membuat suara lebih pelan. Ya. Ini nomor 4. Oke, kalau nomor 5 ini berarti langsung ini. Benar nggak sih? Look forward to. Iya, menunggu, menanti. Be excited ya. Be excited about something in the future. Iya, berarti ini nomor 5. Oke, kita praktis yang kedua, yang terakhir guys. Ya, bukan yang terakhir, ini satu ada di bawahnya lagi. Nah, ini tadi frasa kata kerja ini masukkan ke dalam kalimat ini. Lihat di sini. Look at the table above, ini, put in the correct phrasal verb, letakkanlah phrasal verb sesuai dengan kalimatnya atau konteksnya, dan bisa kamu ganti formnya sesuai dengan tensesnya. Formnya ini maksudnya gini guys, kalau take, kalau tensesnya simple past, berarti ini menjadi took. Kalau ada nanti have, has-nya,
perfect itu menjadi taken. Nah, seperti itu ya. Misalkan di simple present, kalau subjeknya she berarti turns pakai s. Kalau nanti subjeknya they tetap turn. Nah, itu maksudnya change the form. Oke, you should titik-titik a coat, it's really cold outside. Nah, ini berhubungan dengan pakaian. A coat itu artinya jubah atau jaket, berarti kamu kamu seharusnya memakai, berarti ya. Yang memakai tadi apa? Put on. Ya, berarti jawabannya di sini adalah put on. Oke, berarti sudah paham ya. Nah, untuk nomor 2, please. Nah, ini berhubungan dengan musik. I want to make a phone call. Ya, nah, dia mungkin terganggu dengan suara musiknya, berarti dia meminta menurunkan volumenya, berarti turn down music, artinya menurunkan volume musik itu. Jadi kita pilih turn down. I'm really titik-titik tonight. We're going out for dinner and to the theater. It should be fine. I'm really titik-titik. We're going. I'm really apa artinya? I'm really. Iya, menunggu ya, menunggu malam ini karena mereka akan pergi makan malam dan menonton. Berarti menunggu tadi yang mana? Look forward to. Berarti inilah jawaban untuk nomor 3. Saya sangat menanti artinya ya. Sangat menanti-nanti berarti I'm really looking forward to tonight. Oke, sedangkan di sini place your head inside the house ya. Artinya kalau berhubungan dengan kalimat ini inside the house ada kata head berarti buka topimu. Buka berarti apa tadi? Take off ya. Berarti ini jawabannya take off. Oke, kita lanjut. I want to go on holiday to Turkey, but I don't want anything about it. I'm planning to. Nah, mana satu lagi? Ya, saya ingin pergi menghabiskan liburan saya ke Turki, tapi saya tidak tahu tentang Turki. Saya rencana untuk melihat-lihat atau mencari informasi. Berarti look into. Ya, look into. Ya. Oke. Investigasi artinya di sini mencari informasi ya guys ya. Oke, jadi ini kita sudah ke part B. Kalau ini adalah mengisi titik-titik, memilih 2 kata yang mana sih? Lihat di sini ya. Ayahnya selalu mengajarkan dia untuk tidak titik-titik. Nah, ini jawabannya guys. Look down on, artinya itu adalah menganggap remeh. Ya. Hentikan, ya, stop complaining, stoplah, berhentilah mengeluh dan titik-titik pekerjaanmu. Nah, get on with artinya teruskanlah pekerjaanmu. Bos ingin tamu untuk titik-titik laporan kamu, berarti kalau laporan menyerahkan, berarti menyerahkan adalah hand in. Sedangkan hand out nanti membagi-bagikan ya. Kalau ada soal dibagi-bagikan itu namanya handout. We're going to have to titik-titik or trip to Spain until. Iya, until sampai September ini. Berarti artinya menunda ya. Put off ya, menunda. Saya titik-titik Amir today in the supermarket. It was great to see him. Artinya to see. Saya dan Amir hari ini di supermarket. Berarti iya, ran into artinya berpapasan atau bertemu secara tidak langsung ya. Artinya bertemu tanpa sengaja ya. Berpapasan artinya. Saya sangat lelah atas titik-titik Sofia hari gadgetnya all the time. Iya, saya lelah ya, saya capek atas Sofis. Iya, karena di sini adalah cincin tunangan, capek berarti showing. Iya, show off ya. Show off itu berarti memamerkan. Jadi saya capek banget kalau Sophie itu selalu memamerkan cincin tunangannya setiap saat gitu ya. Capek ya. Oke.
The police would not titik-titik it never demands. Polisi tidak akan titik-titik permintaan penculik itu. Berarti give in, memberikan ya. Berarti memberikan artinya tidak memberikan permintaan si penculik itu. I thought, saya pikir saya akan titik-titik sambil kopi, nggak apa-apa. Iya, namanya drop in. Drop in itu adalah singgah. Saya mau singgah untuk minum kopi, nggak apa-apa kan? Oke. Have you ever, pernahkah kamu titik-titik melihat hasil seni seperti ini yang tidak biasanya seperti ini? Iya, berarti di sini artinya come across, menemukan artinya come across. Pernah nggak kamu menemukan? Oke, it's important to, ya sangat penting untuk tepat waktu. Berarti kalau datang tepat waktu berarti show up. Sedangkan show off tadi kan memamerkan. Titik-titik your feet when you walking, you don't want to trip. You don't want to trip. Iya. You don't want to trip. Iya. Lift up. Kamu harus mengangkat kaki kamu. Iya, benar. Berjalan yang bagus itu adalah mengangkat, bukan menyeret ya. Jadi angkatlah kakimu ketika kamu berjalan katanya. The 3 pound itu sangat, pound itu titik-titik. Nah, karena ini ada was di sini berarti bentuk ketiga iya. Pound itu ditiup artinya. Ditiup berarti blown over. He titik-titik his hat to show me his new haircut. Iya. Dia topinya untuk menunjukkan kepada saya potongan rambutnya yang baru. Berarti kalau melepaskan topinya adalah take off. Karena di sini bentuk simple past berarti took off ya. I just can't seem to this book. Saya hanya saja tidak bisa, ya karena ini buku berarti memahami, berarti get into. Saya hanya saja tidak memahami isi buku ini. Oke. Ini adalah contoh praktis dan mungkin ini contoh yang memang nanti di sekolah atau di kampus sering diberikan gurunya, mengisi titik-titik dengan pilihan 2 kata atau menjodohkan ya, menjodohkan tadi dan juga memilih. Ya, dari tabel ini pilihlah kata yang tepat, frasa kata kerja yang tepat. Oke, demikian penjelasan saya guys mengenai frasa kata kerja. Mudah-mudahan kalian memahami arti dari frasa kata kerja dan fungsinya, dan kalian bisa mencari nanti banyak arti frasa kata kerja. Karena frasa kata kerja ini penting banget untuk kita pahami dan pelajari, karena nanti di kehidupan kita sehari-hari kita menemukan teks bahasa Inggris yang di dalamnya nanti banyak mengandung frasa kata kerja. So I'm Gunawan Tamnu Saribu, I'm signing off. Thank you so much for your attention. Have a nice day.